Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kader tingkat 1 sampai tingkat 6 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita hari ini bisa berjumpa walau tidak bertatap muka secara langsung, tapi kita bisa saling menyapa, saling bersilaturahim dengan teknologi jarak jauh yang ada. Anak-anakku semuanya, kader tingkat 1 sampai tingkat 6, hari ini Ustadz akan menyampaikan terkait dengan awal tahun ajaran, tahun pelajaran 2020-2021. Mungkin bagi kamu yang sudah di Madrasah Muallimin yang saat ini kelas 2 sampai kelas 6 sudah sangat mafhum kalau di setiap awal tahun pelajaran kita ada pertemuan wali siswa untuk bertemu, melakukan kontrak belajar dan mengingatkan kembali terkait dengan tata aturan pelaksanaan dan kriteria kenaikan kelas maupun kenaikan kelas maupun kelulusan Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, kali ini Ustadz akan mewakili para wali kalian untuk menyampaikan beberapa informasi penting terkait di awal tahun pelajaran 2020-2021. Baik, anak-anakku semuanya, tahun pelajaran 2020-2021 di Madrasah Muallimin Muhammadiyah kita mulai sejak tanggal 11 Juli 2020. Di tanggal 11 Juli kita melaksanakan upacara awal tahun pelajaran yang itu kamu bisa saksikan di channel YouTube atau Muin TV secara langsung untuk bisa kamu saksikan apa yang upacara yang dilakukan di lapangan tengah Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Nah, tanggal 12 ini saya akan menyampaikan mewakili wali kelasmu untuk bisa menyampaikan panduan siswa Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Baik anak-anakku, ini Ustadz memberikan buku panduan siswa seperti ini bentuknya. Mungkin kalian sudah mafhum, sudah lihat. Ini adalah buku panduan yang setiap awal tahun kita terima. Buku panduan ini tentunya perlu kami informasikan bagi anak-anakku kader tingkat 1 atau siswa kelas 1, siswa baru Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Ini adalah buku panduan yang merangkum tentang kurikulum, tentang tata aturan di asrama dan sistem perkaderan di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi kita tahu ibaratnya kapal, kita sudah tahu mau kemana, arah tujuan kita, seperti apa prosesnya, sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan proses pembelajaran di tahun pelajaran 2020-2021 ini dan mencapai tujuan yang kita harapkan. Berikut daftar isinya kira-kira. Jadi nanti ada visi, misi, tujuan, beserta kompetensi lulusan. Ini bagi siswa kelas 2 dan kelas sampai kelas 6 akan mengingatkan kembali, memperteguh, mentakkidnya agar tahu bahwasanya visi, misi, dan tujuan pendidikan serta kompetensi lulusan di Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Pada poin kedua nanti kita akan bicara tentang pendidikan dan pengajaran. Di sini nanti akan Ustadz jelaskan ada struktur kurikulum untuk siswa kelas 1 sampai kelas 6 dan juga norma kenaikan kelas 1 dan juga sampai kelas 5 serta norma kelulusan siswa kelas 6 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Lalu poin ketiga nanti ada tata tertib siswa, mulai dari kewajiban, larangan, tata tertib siswa di asrama, dan seterusnya. Dan berikutnya nanti akan ada aspek kegiatan kekaderan dan pengembangan diri yang akan kamu tempuh dalam 1 tahun pelajaran ke depan. Nah, dan terakhir nanti Ustadz akan menyampaikan
jajaran wali kelas, guru BK, pamong, musrif untuk siswa kelas 1A sampai kelas 6, jurusan ilmu-ilmu keagamaan. Baik, anak-anakku yang berbahagia, ini nanti kamu bisa sambil mendengarkan dan sambil membaca buku panduan siswa Madrasah Muallimin kita. Visi misi dan tujuan serta kompetensi lulusan Madrasah Muallimin Muhammadiyah, yakni visinya menjadi institusi pendidikan Muhammadiyah yang unggul dan mampu menghasilkan kader ulama, pemimpin, dan pendidik sebagai pembawa misi gerakan Muhammadiyah. Kita tahu bahwasanya setiap anak atau siswa Madrasah Muallimin Muhammadiyah dibentuk, dicetak untuk bisa menjadi seorang ulama, menjadi pemimpin, dan juga menjadi muallim atau menjadi pendidik. Yang 3 aspek ini membawa misi gerakan Muhammadiyah Yogyakarta. Sedangkan misinya menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan Islam, lalu juga menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bahasa, lalu menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan kepemimpinan, menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan keguruan, lalu menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan keterampilan, menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan kader Muhammadiyah. Nah, 6 aspek ini adalah misi turunan dari sebuah visi besar yang dimiliki Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Selanjutnya, nanti kamu bisa membaca satu persatu lebih detail, dan mungkin untuk bagi siswa kelas 2 dan kelas 6 ini sudah menjadi bukan hal yang baru. Jadi Ustadz menyampaikan sekilas saja agar bisa menjelaskan di aspek yang lain. Nah, tujuan Madrasah Muallimin yakni menjadikan madrasah yang unggul dalam membentuk kader ulama, pemimpin, pendidik yang mendukung pencapaian tujuan Muhammadiyah, yakni terwujudnya masyarakat Islam sebenar-benarnya. Anak-anakku, kita tahu semuanya kalau ditanya apa tujuan Muhammadiyah, selalu kita belajar ke Muhammadiyah, selalu kita mengatakan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, untuk mewujudkan masyarakat Islam sebenar-benarnya, maka ada media atau instrumen yang menjadikan salah satu diantaranya adalah Madrasah Muallimin Muhammadiyah untuk bisa mencapai tujuan dari Muhammadiyah itu sendiri. Nah, bagaimana kompetensi lulusan? Kompetensi lulusan di Madrasah Muallimin dirangkum menjadi 5 kompetensi utama. 5 kompetensi utama yaitu: pertama, kompetensi dasar keilmuan. Yang kedua, kompetensi dasar kepribadian. Yang ketiga, kompetensi dasar kecakapan. Yang keempat, kompetensi sosial kemanusiaan. Dan yang kelima adalah kompetensi gerakan. Itulah mengapa setiap siswa Madrasah Muallimin dituntut dan dilatih, dibina agar bisa mencapai pada kompetensi-kompetensi dasar tersebut. Kalau kamu belajar di Madrasah Muallimin, tentunya bukan hanya bisa ahli dalam aspek bahasa, bukan ahli dalam aspek akademik, ilmu atau mata pelajaran yang lain, tapi kamu dituntut untuk bisa memiliki kemampuan kompetensi sosial kemanusiaan, kepribadian, dan juga kompetensi gerakan. Nah, inilah dari 5 kompetensi inilah yang akhirnya nanti diturun menjadi sebuah struktur kurikulum. Struktur kurikulum itu wujudnya adalah mata pelajaran, adalah program kegiatan, dan pada akhirnya bisa mencapai pada tujuan serta visi dan misi yang tadi sudah kita sampaikan. Anak-anakku, ini rinciannya. Nanti kamu bisa membacanya ulang. Ini saya harap walaupun sudah yang tidak hanya untuk siswa baru, tapi bagi yang kelas 2 sampai kelas 6 juga kembali membaca
ulang kompetensi dasar yang harus dicapai siswa Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Mengapa? Agar kita menjadi lebih kuat lagi. Kalau tadi lupa jadi ingat, lemah menjadi kuat, dan yang sudah kuat menjadi lebih kuat lagi, sehingga kita tahu betul apa dan bagaimana seharusnya selama di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, anak-anakku semuanya, berikutnya bagaimana mencapai tujuan tadi, visi misi tujuan serta kompetensi tadi, maka kita turunkan menjadi sebuah struktur kurikulum. Nah, struktur kurikulum di Muallimin itu ada 4 kelompok mata pelajaran. Kita menyebutnya ada 4 ya, 4 kelompok mata pelajaran. 4 kelompok mata pelajaran itu, pertama kelompok mata pelajaran keislaman dan keulamaan, lalu yang kedua kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, lalu yang ketiga kelompok mata pelajaran kepemimpinan dan kekaderan, lalu yang keempat kelompok mata pelajaran kepribadian dan kecakapan hidup. 4 kelompok mata pelajaran ini selanjutnya dirinci menjadi menjadi sebuah mata pelajaran. Misalnya kelompok mata pelajaran keislaman dan keulamaan, maka kamu nanti akan terangkum dalam bidang kajian Al-Quran. Kalau sanawiyah, Al-Quran yang dimaksud selain tahfidz, ini yakni Al-Quran dalam arti kata kemampuan tarjamah. Kalau aliyah, tafsir, juga ada tahsin, tajwid, tahfiz. Lalu ilmu tafsir, hadis, ilmu hadis, fikih, usul fikih, akidah, akhlak, tasawuf, ilmu kalam, ilmu falak, SKI, dan praktek ibadah. Ini adalah mata pelajaran yang terangkum dalam kategori kelompok mata pelajaran keislaman dan keulamaan. Mengapa kamu diberi mata pelajaran ini? Anak-anakku, kalian diberi mata pelajaran ini agar memiliki kemampuan ya sebagai calon ulama, sebagai calon ahli agama dengan penguasaan pengetahuan, keahlian dan keterampilan praktek ajaran Islam dan penguasaan pengetahuan, serta keahlian dan keterampilan praktek ajaran Islam dan metodologi keilmuan yang tentunya selaras dengan faham agama dan manhaj tarjih Muhammadiyah. Jadi nanti lulusan Muallimin diharapkan ahli agama, walaupun dia dari jurusan MIA ya, atau IPA, jurusan IIS atau jurusan IPS, bukan berarti kamu tidak punya tanggung jawab terkait dengan menjadikan pribadi sebagai calon ulama. Calon ulama di sini maksudnya adalah ahli dalam agama. Walaupun tidak ahli dalam pengertian yang melakukan kuliah lanjut, sekolah lanjut dalam jurusan keagamaan, tapi Anda memahami dasar-dasar agama sehingga itu bisa menjadi modal besar Anda untuk di dunia dan dalam segala hal nanti. Baik, anak-anakku semuanya, berikutnya ada kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Ini kelompok mata pelajaran ini terangkum pada mata pelajaran ada matematika, ada IPA, ada biologi, fisika, kimia, ada IPS, sejarah Indonesia, sosiologi, geografi, ekonomi, PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, lalu penjas olahraga, dalam hal ini juga tapak suci, ada karya tulis ilmiah dan bahasa Arab. Kelompok mata pelajaran ini tentunya sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Kalau anak sanawiyah adanya IPA terpadu, adanya IPS terpadu. Kalau ada aliyah
dia tergantung jurusannya. Kalau MIA berarti dia punya fisika, kimia, biologi. Kalau dia IIS ada sosiologi, geografi dan sebagainya. Nah kalau anak IE itu nanti ada konsentrasinya, peminatannya adalah usul fiqh, ilmu tafsir, ilmu hadis dan seterusnya. Nah, lalu kelompok yang ketiga adalah kelompok mata pelajaran kepemimpinan dan kekaderan. Nah, kelompok mata pelajaran ini terangkum dalam penguasaan pengetahuan dan keterampilan kemuhammadian kamu, yakni ideologi gerakan dan mengelola organisasi, kepemimpinan, ilmu pendidikan, ke-IPM-an, dan kepanduan Hizbul Wathan. Jadi ini mengapa di Madrasah Muallimin kamu bisa tidak naik kelas gara-gara tidak mengikuti UKT HW, UKT TS, atau tidak praktek mengajar, atau kamu tidak punya track record terkait dengan proses membina diri dalam aspek leadership, kepemimpinan dan sebagainya. Nah, ini perlu kamu pahami. Di Madrasah Muallimin Muhammadiyah tidak ada mata pelajaran pokok dan atau mata pelajaran pendamping. Semua mata pelajaran setara posisinya. Nah, anak-anakku, terutama siswa baru, mungkin bagi Anda ini adalah hal yang baru. Nah, hal yang baru karena di Madrasah Muallimin kita dituntut agar memiliki kompetensi dasar yang tadi saya sudah sebutkan, sehingga bisa proses pembelajaran yang dimaksud adalah tidak hanya proses pembelajaran di ruang kelas atau menyelesaikan pembelajaran yang sifatnya mata pelajaran tadi. Tapi di Muallimin, HW itu, tapak suci itu, nanti program-program ke-IPM-an itu juga meliputi menjadi satu kesatuan yang setara dengan mata pelajaran dan bisa menentukan keberlanjutan kamu pada jenjang pendidikan di berikutnya. Nah, anak-anakku semuanya, ini yang ketiga. Lalu yang keempat, yakni kelompok mata pelajaran kepribadian dan kecakapan hidup. Nah, kelompok mata pelajaran ini terangkum dalam mata pelajaran conversation, muhadatsah, ceramah, muhadarah, speech, khutbah, public, keterampilan speaking, tarjih, fatwa kontemporer, ilmu komunikasi dan manajemen dakwah, mubalik hijrah, seni budaya, dalam hal ini khot atau kaligrafi atau musik untuk alia, lalu bimbingan konseling, BK, manajemen diri, kesehatan diri, prakarya, dan TIK. Ini merupakan mata pelajaran yang pokok juga. Jadi besok semuanya akan kamu tempuh dan semuanya akan ada diuji, akan ada laporan ke hasil belajarnya. Yang berbeda perlu difahami anak-anakku semuanya, terutama kader tingkat 2 dan tingkat 6 yang mungkin pernah mengalami perbedaan dari tahun ke tahun. Tahun pelajaran kali ini kita sudah mengintegrasikan semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh, termasuk prosesnya sudah tidak lagi menggunakan pelaksanaan seperti yang lalu. Kalau seperti yang lalu kita istilahnya ada mengenal mata pelajaran share block, lalu dilakukan di pengalihan kegiatan ketika kakak-kakakmu ujian nasional. Nah, kali ini tidak begitu. Kali ini sudah dirancang apa saja yang akan dilakukan di asrama, apa saja yang akan dilakukan di kelas, di luar kelas, mana yang menjadi program kegiatan, mana yang menjadi kelompok sertifikasi, dan mana yang menjadi kelompok blok. Nah, jadi tahun ajaran ini bagi seluruh siswa perlu dipahami, nanti ini semua akan terangkum jadi satu, dan nanti ada rapotnya ada tiga dalam, maksudnya hasil belajar kamu itu nanti akan dinilai aspek kekaderannya, lalu ada aspek
kecakapan hidupnya tadi, kecakapan hidup, ya ini aspek kepesantrenan dan juga aspek akademik. Sebenarnya ini bukan hal yang baru yang kita lakukan, anak-anakku semuanya. Hanya polanya lebih ditata rapi, sistemnya lebih diperbaiki, sehingga kita berharap dari tahun ke tahun apa yang kita lakukan bisa terekam secara jelas, terukur, dan bisa tersampaikan sesuai dengan semangat, visi, misi, tujuan, dan kompetensi dasar yang tadi sudah saya bacakan di awal. Jadi begitu. Jadi anak-anakku, besok itu kita akan ada pleno kenaikan kelas itu, tahapannya ada 4. Ada pleno kepribadian, ada pleno di bidang aspek kepesantrenan, lalu ada pleno akademik, lalu yang terakhir adalah pleno kenaikan kelas. Nanti kamu akan menerima rapot di situ, di dalamnya selain ada rapot yang selama ini kamu terima, ada mata pelajarannya, tapi juga nanti kamu akan mendapatkan hasil belajar terkait dengan mata pelajaran yang aspek kepribadian dan kecakapan hidup. Misalnya nanti kamu akan ada khutbah, public speaking, tarjih dan fatwa kontemporer, itu juga nanti akan terukur, akan diberikan hasil belajarnya. Ini yang berbeda. Nah, kalau selama ini kita melaksanakan, tapi hasilnya masih menjadi bagian pendukung, kali ini tidak. Ini menjadi satu kesatuan. Jadi anak-anakku semuanya, harapannya dengan begini semua bisa mengukur diri, bisa mengetahui sejauh mana hasil yang kita bisa raih untuk mencapai sebuah tujuan visi misi lembaga. Anak-anakku yang berbahagia, berikut turunan dari struktur kurikulumnya. Ini sebenarnya sama dengan apa yang saya sampaikan. Nah, struktur kurikulum kita ini prinsipnya ada 2. Pertama, struktur kurikulum sanawiyah. Sanawiyah kelas 1 dan kelas 3. Sampai kelas 3. Mungkin adik-adik yang kelas 1, siswa baru Madrasah Muallimin, masih belum familiar dengan istilah kelas 1 sampai kelas 3. Saya lupa tadi menyampaikan. Kalau di Madrasah Muallimin Muhammadiyah ini menyebut siswa kelas 1 itu artinya adalah siswa kelas 7. Tapi kita tidak mempopulerkan dengan menyebut kelas 7 sampai kelas 12. Tapi kita kelas 1 itu artinya kelas 7, kelas 2 itu artinya kelas 8, dan seterusnya. Nah, dan di Madrasah Muallimin ini sekolah kader 6 tahun yang diharapkan kamu berlanjut. Jadi lulusan Muallimin itu dikatakan lulusan Muallimin adalah lulus 6 tahun. Di Madrasah Muallimin tidak ada lulus sanawiyah naik ke aliyah. Tidak ada. Adanya naik kelas dari sanawiyah menjadi aliyah. Ya, dari SMP menuju SMA, begitu. Jadi tidak ada nanti pengumuman kelulusan tingkat sanawiyah, tidak ada. Di Madrasah Muallimin adanya kenaikan kelas 3 ke kelas 4. Kelas 4 itu adalah kelas 1 SMA atau 1 aliyah. Lalu yang kedua, struktur kurikulum ini adalah struktur kurikulum Madrasah Muallimin kelas 4 sampai kelas 5. Terdiri dari 3 jurusan, ada jurusan II, IIK, ilmu-ilmu keagamaan, lalu jurusan MIA, ya ini jurusan matematika dan ilmu alam atau IPA, lalu struktur kurikulum MIA, IIS maksud saya, IIS, ya ilmu-ilmu sosial. Berikut saya sampaikan rincian yang dapat dilihat dalam bentuk tabel. Silakan kamu cermatin ya. Nih kamu cermatin ya. Biar saya jelaskan ini. Ini ada hal yang baru. Perlu seluruh siswa perlu mencermati sama-sama. Yuk. Ini kita bicara struktur kurikulum Madrasah Muallimin kelas 1 sampai kelas 3. Karena kelas 1 sampai kelas 3 tidak ada jurusan,
maka mata pelajarannya sama, tidak ada yang berbeda. Nah, aspek pertama, aspek mata pelajaran kelompok keislaman dan keulamaan. Lalu yang kedua, ini poin B, kamu bisa cermati. Ini bisa terkoneksi kita, Mas? Sudah ya? Nah, ke B di sini adalah kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Lalu berikutnya poin C adalah kelompok mata pelajaran kepemimpinan dan kekaderan. Lalu yang keempat, kelompok mata pelajaran kepribadian dan kecakapan hidup. Itu yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Nah, apa saja mata pelajaran keislaman dan keulamaan? Yakni Quran terjemah. Sistem pelaksanaannya TMK di sini. Ini ya. Kelihatan ya? Oke, anak-anakku semuanya, TMK itu apa? TMK itu tatap muka kelas. PJ-nya, penanggung jawabnya, di sini angka 1 bermakna penanggung jawabnya adalah wakil direktur 1 bidang kurikulum. Yakni kebetulan saya diamanahi di bidang 1, saya menjadi tanggung jawab terkait pelaksanaan sampai pada hasil laporan hasil belajar pada mata pelajaran ini. Nah, ini diberikan ke kelas berapa? Kelas 1, 2, dan 3. 1 minggu berapa jam? 2 jam per minggu. Ini dia ya. Jadi semua. Nah, TMK itu tatap muka kelas. Lalu apa saja yang lain? Ada mata pelajaran hadis, akidah, akhlak, fikih, dan SKI. Jadi paham ya Mas ya? Paham semuanya? Ini saya ulangi. Jadi kelompok mata pelajaran keislaman dan keulamaan diantaranya adalah Al-Quran Tarjamah. Dilakukan dengan sistem TMK. TMK itu tatap muka kelas. Jadi dilakukan di ruang kelas. Penanggung jawabnya wakil direktur 1 bidang kurikulum akan diberikan kepada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Masing-masing setiap kelas 2 jam per minggu. Ya, dalam 1 minggu 2 jam. Nah, begitu juga pada mata pelajaran hadis, akidah, akhlak, fikih, SKI. Lalu ada mata pelajaran tajwid, garis miring tahsin. Ada pelajaran tahfiz, ada fikih praktek. Nah, ini dengan sistem TMS. TMS itu tatap muka sertifikasi. Siapa penanggung jawabnya? Penanggung jawabnya adalah wakil direktur bidang 4 kepesantrenan, bidang kepesantrenan. Berapa jam? Dia ekuivalennya 1 jam per minggu. Jadi nanti kamu akan ada kelas 1 diukur kemampuan tahsinnya. Nanti berhasil dikeluarkan sertifikat. Kelas 2 juga begitu sampai kelas 6. Fikih praktek juga begitu. Besok kita tidak perlu lagi ada, biasanya ini terutama bagi kelas 2 dan sampai kelas 6 cukup mafhum ini. Kalau menjelang ujian kita ada ujian praktek ibadah, tapi kali ini kita sempurnakan berbeda. Kita atur lagi. Nah, besok kamu nanti kelas 1 misalnya toharo dan tata cara sholat wajib. Maka kamu nanti kalau sudah berhasil diberikan sertifikat. Nanti kelas 2 apa sampai kelas 6. Jadi kompetensi fikih praktek itu bisa terukur. Patut berbangga anak-anakku. Kamu nanti belajar di Madrasah Muallimin Muhammadiyah, kamu tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan akademik dalam aspek kognitif, tapi juga kamu bisa melaksanakan pengamalan ibadah-ibadah praktis yang tentunya bisa dilakukan secara individu dan berguna untuk secara sosial. Jadi harapannya lulusan muallimin nanti ya kalau ada hal yang terjadi, ada musibah katakanlah musibah kematian
ada yang meninggal, sanak saudara kita atau tetangga kita, atau nanti kalau kamu pas kuliah lagi ngontrak atau ngekos di satu tempat lalu ada yang meninggal, kamu bisa ikut serta melakukan proses pengamalan ibadah praktis tadi dengan memandikan, mengkafani, itu sampai begitu. Jadi lulusan muallimin tidak hanya kamu bisa baca Quran, kamu bisa sholat, tapi ibadah-ibadah praktis yang lain yang itu juga kamu harus tempuh sehingga itu sesungguhnya bermanfaat untuk diri kita dan masyarakat lebih luas. Dan yang lebih pasti lagi anak-anakku semuanya, tentunya orang tua kita akan bangga dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi di Madrasah Muallimin nilai kamu bagus, tapi ibadah praktis kamu juga kamu menguasai dengan penuh kecakapan. Baik, berikutnya ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Nah, ini kamu baca, kamu bisa baca ini sama seperti yang saya jelaskan di awal. Bahasa Arab terdiri dari mutola'ah qawaidul lughah. Nah, di sini kelas 1, 2, 3 kelas 1, 2, 3 4 jam per minggu, lalu PJ-nya adalah Wadir 1 dan dilaksanakan TMK tatap muka kelas. Begitu juga sampai poin ke-16. Sedangkan poin ke-17 bahasa Jawa nanti mata pelajarannya bersifat sistem sertifikasi. Nah, anak-anakku semuanya, ini yang agak berbeda, perlu difahami kelas 2 dan kelas 3. Kelompok yang ketiga adalah kelompok mata pelajaran kepemimpinan dan kekaderan, yakni mata pelajarannya leadership, kemuhammadihan, ke-IPM-an, kepanduan Hizbul Waton, serta tapak suci. Tapi kamu perlu pahami, ini bukan mata pelajaran kamu harus di ruang kelas, nanti ada ustadznya ngajarin teori-teorinya, nggak begitu. Ya, ini lebih banyak kepada kecakapan, mengasah kompetensi kamu secara langsung, mengukur aspek-aspek yang tadi, yaitu leadership, kemuhammadiyahan, ke-IPM-an, HW, dan tapak suci. Nah, nanti ada HW, ini TMS, tatap muka sertifikasi. Tatap muka sertifikasi, misalnya nih ya, tapak suci, TMS, tatap muka sertifikasi, PJ-nya Wadir 3 atau Wakil Direktur 3 Madrasah Muallimin. Lalu nanti dia dalam bentuk kegiatan UKT 1, UKT 2, dan UKT 3. Ujian kenaikan tingkat kelas 1, ujian kenaikan tingkat, UKT itu ujian kenaikan tingkat 1, 2, dan 3. Jadi harapannya lulusan muallimin nanti minimal untuk tapak suci kuning sabuk kuning melati 4. Begitu juga HW, begitu juga ke-IPM-an. Ke-IPM-an nanti kelas 1 ada jejak kader 1, lalu kelas 2 ada DA Darul Arkom 1, lalu kelas 3 ada DA2 Darul Arkom 2. HW juga begitu dan sebagainya. Ya. Ini nanti anak-anakku semuanya, ini yang saya katakan agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Berbeda dalam administratif sesungguhnya. Jadi lebih ditata, dirapikan biar bisa mengikat setiap siswa dan bisa mengukur secara jelas sampai pada hasil belajar yang dapat bisa kita tentukan. Nah, anak-anakku semuanya, lalu yang berikutnya poin keempat, aspek kepribadian dan kecakapan hidup. Ya, ini conversation, muhadasa, keterampilan ceramah, muhadharah, speech, seni budaya, BK, manajemen diri, kesehatan diri, prakarya, dan TIK. Nah, ini ada TMS. TMS itu tatap muka sertifikasi. Ada TMB. TMB itu apa? Tatap muka blok. Blok itu BK, mata pelajaran BK, manajemen diri, kesehatan diri, prakarya, itu blok, sistem blok. Nah, blok itu maksudnya apa?
ya satu semester diringkas menjadi beberapa kali pertemuan, 3 sampai 5 kali pertemuan, lalu nanti diukur di hasil belajarnya seperti apa. Ya. Jadi untuk siswa kelas 1 sampai kelas 3 ini kalau hitungan jam bisa mencapai 58 jam dalam satu minggu. Tapi ini hitungan mingguannya. Walaupun polanya kita menganut 3 sistem, tatap muka kelas, tatap muka sertifikasi, dan tatap muka blok. Jadi ada 3, ingat anak-anakku kelas 1 semuanya ini Anda nggak usah khawatir merasa kok terlalu banyak berat, tidak, karena ini diatur sedemikian rupa meringankan beban untuk bisa mencapai pada tujuan madrasah. Jadi kita punya tujuan besar, maka tentu punya upaya besar. Untuk menjadi orang besar, maka harus ada usaha besar. Tidak ada hadiah besar, tapi dengan usaha kecil. Maka berbanggalah anak-anakku semuanya, kader tingkat 1 sampai kelas 6, kalian dianugerahkan menjadi pribadi-pribadi yang berlahir menjadi orang besar. Maka dari sekarang kamu harus terlatih, melatih diri, mengasah diri kamu untuk berupaya menjadi pribadi yang baik dan menjadi pribadi dengan karakter orang-orang yang besar tadi. Nah, anak-anakku semuanya, berikutnya struktur kurikulum untuk kelas 4 sampai kelas 6. Nah, kelas 4, kelas 6 ini berbeda-beda ya. Ada kelas 4 jurusan IIK, ada kelas 4 jurusan IIS, dan jurusan MIA atau IPA, IPS, agama. Nah, ini dia bisa kamu baca. Ini cara bacanya sama kayak tadi. Ini si kader tingkat 4 sampai 6. Ini Quran tafsir. Itu sistemnya tatap muka kelas. Penanggung jawabnya Wadir 1. Dia 2 jam per minggu untuk kelas 4, kelas 5, dan 6. Ini struktur kurikulum jurusan agama ya. Ini dia nih. Ini poin A. Poin A, struktur kurikulum kelas 4 sampai kelas 6 jurusan keagamaan. Ini dia. Baik. Berikutnya ini dia. Sampai ada berapa nih? Ada 38 mata pelajaran. Nah, di sini ada kepemimpinan dan kekaderan, yakni kemuhammadiyahan, ilmu pendidikan, dan Hizbul Waton. Lalu ada seni budaya, musik, lalu TIK, karya penelitian hadis, kesehatan diri, BK, tarjih dan fatwa kontemporer, mubalik hijrah, muhadharah, khutbah, public speaking. Ingat ya, untuk kader tingkat 4 dan sampai tingkat 6, ini semua akan kita lakukan dan setara level mata pelajarannya. Jadi bukan berarti dengan kamu tidak mengikuti pembelajaran mata pelajaran tarjih dan fatwa kontemporer, lalu kamu bisa lanjut pada tingkatan naik kelas di tingkatan berikutnya. Misalnya kelas 4 agama, lalu dia lakukan, dia proses pembelajaran dia lakukan, tapi ternyata ada aspek yang ada mata pelajaran pada kelompok kepribadian kecakapan hidup yang dia tidak lakukan, maka tentu akan berakibat fatal untuk bisa naik ke kelas 5. Nah, jadi anak-anakku semuanya, ini harapannya dengan begini semua akan jelas terukur dari tahun ke tahun dan meningkat tentunya dari kelas 1 sampai kelas 6 semakin lebih baik lagi.
Lalu berikutnya poin B, yaitu struktur kurikulum Madrasah Muallimin jurusan MIA. Ini silahkan kamu bisa baca. Ini kakak-kakak aliyah ini semuanya. Lalu ini masih sama. Dan di bawahnya poin C ada struktur kurikulum untuk jurusan IIS, ilmu-ilmu sosial. Nah, baik, ini perbedaannya antara setiap jurusan ada mata pelajaran peminatan. Ya, berbeda. Kalau anak IIS peminatannya sosiologi, geografi, ekonomi. Kalau anak MIA fisika, kimia, biologi. Kalau anak IIK itu ilmu tafsir, ilmu hadis, dan usul fiqh. Nah, di sini keterangannya di halaman 14 nanti kamu cermati. TMK tatap muka kelas, TMS tatap muka sertifikasi, TMB tatap muka blog. Jadi setiap individu siswa nanti ada rapot, ada juga sertifikat yang dari tahun ke tahun. Perlu diingat sertifikat itu harus kamu jaga, nanti akan bisa mengukur sampai pada di akhir pendidikan kelas 6 di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, anak-anakku semuanya, poin berikutnya yang perlu Ustaz sampaikan, yakni adalah norma kenaikan dan kelulusan siswa. Ini mohon difahami biar kamu tahu. Jadi untuk siswa muallimin bisa naik kelas itu apa saja. Biar kamu dari sekarang mengerti. Sehingga kamu harus lebih hati-hati dalam melaksanakan proses tahun pelajaran kali ini. Norma kenaikan kelas 1 sampai kelas 5, ini dia. Yang pertama memiliki nilai harian pada seluruh mata pelajaran, baik di semester 1 maupun semester 2. Seluruh punya nilai harian di seluruh mata pelajaran, baik di semester 1 maupun semester 2. Ingat ya, untuk naik kelas itu tidak hanya nilai semester 2-nya saja, tapi juga semester 1 akan dijadikan dasar untuk menetapkan kenaikan kelas. Lalu yang kedua, B, di sini B, mengikuti dan memiliki nilai PTS, PAS, dan PAT pada seluruh mata pelajaran. Penilaian tengah semester atau UTS, PAS, penilaian akhir semester, ya, atau ujian akhir semester, lalu PAT atau dulu kita mengenalnya ujian kenaikan kelas UKK, penilaian akhir tahun, ini harus diikuti. Jadi siswa muallimin kalau mau naik kelas itu harus selain punya nilai harian seluruh mata pelajaran di semester 1 dan 2, tapi juga kamu punya mengikuti dan memiliki nilai PTS, PAS, dan PAT. Lalu yang ketiga, mengikuti dan memiliki nilai kegiatan kepesantrenan. Nah, yang mana nilai kegiatan kepesantrenan? Ini dia yang saya katakan baru tadi, anak-anakku seluruh kader tingkat 1 dan sampai kelas 6. Ini perlu dicermati, mengikuti dan memiliki nilai kegiatan kepesantrenan. Nilai kegiatan kepesantrenan itu adalah dari kelompok mata pelajaran kecakapan hidup tadi. Jadi kamu harus ada nanti nilai kepesantrenannya. Lalu D, lulus membaca Al-Quran. E, lulus ujian fikih praktek. F, nilai kepribadian minimal B. Lalu G, mengikuti dan memiliki nilai pengkaderan. Nah, nilai pengkaderan yang mana? Yang tadi kalau di struktur nanti akan kamu lihat ada penanggung jawab bidang 3, berarti itu adalah kelompok mata pelajaran kekaderan. Lalu yang berikutnya H, mata pelajaran wajib tuntas baik aspek pengetahuan maupun keterampilan, yakni adalah sebagai berikut. Ini nggak perlu Ustaz baca ya. Ini silakan kamu baca sendiri. Ini wajib tuntas ini mata pelajarannya. Baik. Nah, sedangkan
Berikutnya norma kelulusan siswa kelas maaf ini keliru ini. Norma wah ini keliru naruhnya ini halamannya. Sebentar. Kok Ustadz ada Mas, sini. Oh iya, betul. Maaf, Ustaz salah ini. Baik, ini poin kedua ya. Tadi kenaikan kelas sudah cukup, sudah selesai. Berikutnya, oh maaf. Saya yang enggak fokus ini. Satu norma kenaikan kelas 1 sampai kelas 5, habis itu kelas 6 ini poin kedua adalah norma kelulusan. Nah, norma kelulusan 6. Kelas 6 itu ini dia. Seorang siswa dinyatakan lulus dan berhak memperoleh ijazah muallimin apabila 1. Memiliki nilai semua mata pelajaran diuji. 2. Nilai kepribadian minimal B. 3. Lulus ujian praktek mengajar. 4. Lulus ujian praktek khutbah Jumat. 5. Memiliki sertifikasi lulus ujian membaca Al-Quran. Lalu 6. Memiliki sertifikasi TOEFL dan TOEFL. Lalu lulus ujian komprehensif fikih praktek. Nah, nanti kamu kan sudah pernah diajarin dan dinilai fikih praktek dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, nanti ada ujian komprenya. Materinya itu adalah materi yang pernah kamu dapati dari kelas 1 sampai kelas 6. Berikutnya 8 mengikuti dan memiliki nilai mata pelajaran berbasis sertifikasi. Minimal C. Ini agak berbeda dengan karena kelas 6 ini aturan baru ya. Jadi lalu mengikuti kegiatan Darul Arqam, lulus ujian kader, rata-rata NDPK seluruh mata pelajaran 70, lalu mata pelajaran peminatan itu sekurang-kurangnya 70 dan hanya boleh 1 nilai kurang, yakni pada mata pelajaran yang tersebut di sini ya, yang tertulis di sini. Ini dia untuk kelulusan, nanti kamu bisa cermati, kamu pelajari, kamu pahami. Kalau masih ada yang kurang paham, nanti bisa komunikasi dengan wali kelas masing-masing. Anak-anakku semuanya, ini sepertinya sudah cukup ya Mas ya. Masih panjang ini sesi ke berikutnya. Baik, nanti untuk tata tertib siswa Madrasah Muallimin kamu pelajari ulang walaupun siswa lama dalam ini kader tingkat 2 sampai tingkat 6, coba dibaca baik-baik apa kewajiban siswa Madrasah Muallimin, diantaranya berakidah Islam dan berittiba kepada Rasul dan seterusnya. Ini dipelajari. Larangannya apa? Larangannya tidak boleh melanggar syariat Islam, melanggar undang-undang dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan juga merokok dan sebagainya. Ini coba kamu baca, kamu cermati satu persatu tata tertib siswa baik di madrasah maupun di asrama. Nah, ini dia untuk kegiatan, ada kegiatan belajar murojaah, olahraga, perizinan dan sebagainya. Baik, Ustaz lanjut ke poin berikutnya. Ya, ini Ustaz nanti akan mengenalkan proses perizinan, silahkan kamu baca. Tapi saya perlu tekankan begini, Mas. Prosedur perizinan siswa meninggalkan kegiatan belajar mengajar efektif dari jam ke 1 karena sakit, maka kamu harus menemui
musrif atau pamong, lalu musrif atau pamong memberikan surat izin, lalu surat izin itu bisa dititipkan ke temanmu, lalu siswa melaporkan ke presensi kelas. Jadi anak-anak, kalau kamu sakit, misalnya di hari Senin kamu sakit, mau berangkat sekolah nggak bisa, ya nggak mau berangkat ke madrasah nggak bisa, berarti kamu harus menemui musrif atau pamong untuk meminta surat izin 3 untuk selanjutnya dititipkan ke temanmu lalu dilampirkan di presensi. Lalu berikutnya meninggalkan jam efektif pada saat KBM berlangsung. Ya, boleh, tapi dengan prosedur. Misalnya kamu sudah masuk jam ketiga, ternyata kamu mau izin bentar, ada mau fotokopi tugas, ada mau ambil buku yang tertinggal, berarti kamu harus izin ke guru yang sedang mengajar. Kalau diizinkan, baru kamu boleh ambil memo, minta memo ke guru tersebut, lalu memo itu diserahkan ke BK, guru BK lalu memberikan surat izin 2. Nah, jadi ketika kamu keluar surat izin 2 itu dan kartu pelajar kamu kasih ke Bapak Satpam. Kita yang selanjutnya kamu kembali ke asrama izin sebentar untuk mengambil urusan kamu lalu balik ke dalam kegiatan pembelajaran. Lalu yang ketiga, meninggalkan jam efektif karena sakit. Ini juga. Dan bagaimana meninggalkan jam efektif pada saat KBM berlangsung, ketika mendapat utusan dari madrasah untuk menghadiri seminar, undangan, kegiatan, ataupun lomba-lomba. Ini ada izinnya. Tidak mengikuti KBM karena menghadiri undangan di luar madrasah, misalnya pelantikan IPM, organtri di sekolah lain, utusan resmi madrasah. Ini dia ya. Jadi kamu baca, kamu cermati sehingga tidak asal izin, biar terekap secara jelas. Nah, anak-anakku semuanya perlu diketahui ini di tahun pelajaran ini kita punya sistem baru, ya ini segala sesuatunya berbasis berbasis online. Nah, nanti presensi kamu juga real time. Dan itu sudah terkoneksi, setiap siswa sudah punya portal masing-masing, orang tua kamu bisa melihat secara real time kamu ini tadi masuk atau tidak, terus pembinaannya apa saja yang sudah dilakukan. Nah, nanti di pembahasan yang lain akan saya sampaikan. Tapi ini saya sampaikan dulu terkait dengan panduan siswa di tahun pelajaran 2020-2021. Nah, anak-anakku semuanya, ini adalah kegiatan kekaderan dan pengembangan diri di madrasah. Ini kelas 1 apa? Ada portasi, jejak kader, UKT, TS, HW, dan sebagainya. Kelas 2 apa? Kelas 3 apa? Di sini sampai kelas 6. Ya. Nah, kegiatan pengembangan diri yang harus dilakukan ini untuk organisasi santri bisa, ini ekstrakurikuler. Nah, ingat untuk ekstrakurikuler kita setiap siswa wajib memiliki 1 yang diikuti. Tapi jadi tidak boleh tidak ikut. Minimal 1 dan disesuaikan dengan minat serta keterkaitan antara pendidikan lanjut yang akan kamu raih, yang kamu ingin capai. Misalnya kalau kamu pengen nanti selepas dari mu'alimin mengambil fakultas kedokteran, berarti kamu harus ya ekstrakurikulernya yang ya summit atau PMI kalau kita mengenalnya. Ya ini jadi biar bisa langsung mengembangkan diri kamu untuk sesuai dengan pendidikan lanjut. Ini ekstrakurikuler kita banyak. Bagi siswa baru mungkin belum begitu paham, tapi ini diantaranya ada futsal, sepak bola,
basket, voli, takraw, bulu tangkis, tenis meja, tapak suci, panahan, tonti, marching band, nasyid, teater, qiraah, kaligrafi, PMR, robotika, dan desain grafis. Lalu kita punya komunitas, ada Mu'in TV, 68 Store, lalu Qiraatul Kutub, Fahmil Quran, Hifzul Quran, jurnalistik, karya ilmiah remaja, OSN, KSM, debat, dan atletik. Nah, ini agenda kita. Silahkan kamu cermati dan baca satu persatu. Ini nanti kalau kita bisa tatap muka offline, jadi sehingga kita bisa kegiatan kita nanti seperti itu. Nah, ini untuk perlengkapan siswanya. Hari Sabtu apa pakaiannya, hari Ahad apa, hari Senin sampai Selasa apa, dan seterusnya. Nih ya. Ini tidak perlu saya baca satu-satu, silahkan kamu mencermatinya, membacanya satu persatu sehingga. Nah, yang terakhir nih, terakhir adalah saya akan kenalkan struktur organisasi di Madrasah Muallimin. Ini ada tingkat direksi, ada 5, ada Ustadz Ali selaku direktur, ada saya, Ustadz Lailan Arkom, wakil bidang kurikulum, Ustadz Alfian Ja'far, wakil direktur 2 bidang tata usaha dan keuangan, Ustadz Dedik Fathul Anwar, bidang kesiswaan, Ustadz Naif Fairuza, bidang kepembinaan asrama atau kepesantrenan. Nah, unsur pelaksana teknisnya adalah ada staf urusan pendidikan dan pengajaran, yaitu Ustadz Agus Mianta, Ustadz Farid, itu perpustakaan dan sumber belajar, dan sebagainya. Ini kamu. Saya akan bacakan wali kelasnya langsung. Ya. Wali kelas 1 ini ada Ustadz Yohan, kelas 1A, ini nomor kontaknya, nomor HP-nya. Kelas 1B Ustadz Syafiqul Latif, kelas 1C Ustadz Abdul Wahid Muizzuddin. Ini dicermati. Untuk kelas 1D Ustadz Nur Salim, bukan Ustadz Nur Salim, Ustadz ini maaf ini ada yang keliru. Ini Ustadz Imam Rosyidi Nur, lalu Ustadz Yudi Yoko, Ustadz Banar, Ustadz Zulkifli, Ustadz Misbahul Munir, dan seterusnya. Ini sampai kelas 6. Yang berubah hanya 1 tadi ya, ada perubahan. Ini sampai kelas 6. Nah, ini daftar guru BK kelas 1 sampai kelas 6, lalu daftar pamong asrama, dan juga daftar musrif kalian semuanya. Di sini musrif. Ini masih ada yang kosong, lagi masih dicarikan siapa musrifnya. Musrif kelas 1F lagi dipenuhi, lagi dicari. Kelas 3G, ini kelas 4II, kelas 5 MIA 1 masih kita carikan. Nah, ini nama-nama musrif wali kelas pamong asrama. Demikian anak-anakku semuanya, ini adalah panduan kita selama 1 tahun pelajaran. Nanti dalam waktu yang berbeda Ustadz akan jelaskan terkait dengan teknis pembelajaran di masa pandemi atau pembelajaran online, bagaimana pelaksanaannya nanti akan Ustadz sampaikan juga setelah berikut ini. Gitu ya. Kalau nanti masih ada dirasa kurang difahami, kamu bisa tanyakan langsung dengan wali kelas, berkoordinasi, dan jangan lupa selama proses jarak jauh ini banyaklah berkomunikasi, menyambung, menyapa wali kelas dan juga musrif serta pamongnya agar tidak tertinggal terkait dengan informasi maupun kegiatan-kegiatan yang harus kamu ikutin. Demikian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa yasturun, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.